الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سهل بن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله bersabda, man kazima ghaidhan, siapa menahan marah, wa huwa yastati ay yamfudhahu, sedangkan dia mampu untuk melepaskan marahnya itu, da'ahu Allah ta'ala yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil dia di depan seluruh para makhluk, hatta yatakhayyara min ayyil huri sya, sehingga kemudian Allah memberikan kepadanya untuk menyuruh kepadanya untuk memilih bidadari yang dia mau. Allahu akbar walillahi wal kazimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Termasuk perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal kazimin al ghaidha, jangan marah, wal 'afina wal kazimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan kemudian memaafkan manusia. Orang yang menahan marahnya, maka di hari kiamat nanti dipanggil oleh Allah untuk milih bidadari yang dia mau. Percaya enggak? Kalau enggak percaya ya sudah, mati dulu. Agama itu memang beritanya tidak masuk akal. Wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas, surat Al-Imran ayat 134 wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Masya Allah. Fa awwalu ma dzukira min ahlakil muttaqin al mujibati lil jannah dzikrus sakha. Fa awwalu ma dzukir, perkara yang pertama kali disebut, min ahlakil muttaqin, dari akhlaknya orang-orang yang bertakwa, al-mujibat lil jannah, yang mana akhlak itu mewajibkan pelakunya masuk surga. Dzikrus sakha adalah tentang dermawan. Wa qad jaa fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh telah datang riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannati, qaribun minan nas, ba'idun minan nar.
As-sakhiyu orang yang dermawan, qaribun minallah, dia dekat dengan Allah, qaribun minal jannah, dia dekat dengan surga, qaribun minan nas, dia dekat dengan manusia, ba'idun minan nar, dia jauh dari neraka. Wal bakhilu sedangkan orang yang pelit, ba'idun minallah, dia jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, dia jauh dari surga, ba'idun minan nas, dia jauh dari manusia, qaribun minan nas, dia dekat dengan neraka. Wal jahilu sakhiyu ahabbu ilallah minal alimil bakhil. Wal jahilu sakhiyu orang bodoh yang dermawan, ahabbu ilallahi, lebih dicintai Allah, minal alimil bahil, daripada orang alim yang pelit. Maka dermawan bagian daripada sifat yang disebutkan Allah bahwa pelakunya akan masuk surga. Kembali lagi, orang dermawan itu bukan mau dia dijadikan dermawan oleh Allah. Kalau kita ini menjadi orang yang dermawan, bersyukur, berarti dikehendaki kebaikan oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Silakan yang sudah masuk untuk di follow, disukai, diikuti, di share ke yang lain. Maka kita meminta kepada Allah, minta sakho. Sakho itu dermawan ya, jangan pelit. Orang itu pelit kenapa? Karena dia merasa dia yang punya, sehingga berat untuk berbagi. Karimun ya Karim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Wasbir dan sabarkanlah nafsaka dirimu, ma'alladzina bersama orang-orang yad'una rabbahum yang berdoa kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal asyi, di pagi hari dan sore hari. Yuriduna wajhah, mereka mengharapkan ridha Allah. Yuriduna ridha Allah fi ta'ah, dia mengharapkan ridha Allah dengan ketaatannya kepada Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan engkau memalingkan pandangan matamu daripada mereka. Turidu zinatal hayati dunya, karena kamu menghendaki perhiasan kehidupan di dunia. Jadi ada perintah dari Allah supaya kita sabar berduduk bersama orang baik, bersama orang baik, bersama orang yang zikir, bersama orang yang ngaji, bersama orang yang bicara kebaikan. Sabarkan dirimu duduk bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah.
yuriduna wajah, mereka menghendak ridha Allah. Separkan dirimu duduk bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah. Yuriduna wajah, mereka menghendak ridha Allah. Jadi yadbahum badal al-ashri yuriduna wajah. Semua itu harus ada yuriduna wajhah. Dalam setiap amal kita ini harus yuriduna wajhah, menghendaki ridha Allah. Jangan turidu zinatal hayatid dunya, jangan ada niat-niat dunia. Nah, kalau kita ini niatnya dunia, berarti bukan karena Allah, maka dimurkai Allah. Kita sholat karena Allah, kita zikir karena Allah, kita ngaji karena Allah, kita apa saja karena Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman maka barang siapa yarju liqa'a rabbih, hidupnya punya harapan berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholihah, hendaklah mengerjakan amal-amal yang baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam mengerjakan amal yang baik jangan pernah mensekutukan Allah. Allah, tidak karena Allah itulah namanya syirik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengucapkan kalimat syukur bila bisa duduk bersama orang baik. Itu Nabi Muhammad mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahum. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alladzi ja'ala fi ummati, Allah telah menjadikan di kalangan umatku man umirtu an asbira nafsi ma'hum, yaitu orang-orang yang aku diperintah untuk sabar duduk bersama mereka. Siapa? Orang-orang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, selalu menyampaikan kebaikan, selalu berada dalam ketaatan, baik di pagi hari maupun sore hari, maksudnya sepanjang waktunya. 24 jam dalam ketaatan, maka kita ini berkumpul duduk bersama mereka ini bagian daripada perintah Allah. Sehingga dikatakan kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman huwa ma'allah. Kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah. Fa illam takun ma'allah, kalau kamu tak mampu, fakun ma'aman wa ma'allah, selalulah bersama orang yang bersama Allah. Maksudnya kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah, menjadi orang yang selalu menjalankan perintah Allah, menjadi orang baik. Kalau kita pun belum mampu menjadi baik, maka berkumpul bersama orang-orang. Jadilah kamu orang baik. Kalau kamu tidak bisa baik, maka jadilah kamu berteman, berkumpul bareng-bareng bersama orang baik. Kun ma'allah, jadilah kamu orang taat. Kalau kamu nggak bisa taat, fakun ma'aman huwa ma'allah, jadilah kamu bersama orang-orang yang kumpul duduk bersama orang-orang taat.
Ya, waktu yang singkat ini 60-70 tahun saja hidup di dunia ini, tak lama. Mu'tarakul manaya baina sittin was sab'in sana. Umur umatku hanya puncak umurnya itu 60-70. Kalau lebih dari itu maka kelebihan yang sudah mengurangi macam-macam kenikmatan. Kalau orang lebih 60-70 maka seluruh nikmat dicabut. Nikmatnya pandangan mata sudah tak tajam lagi, matanya sudah rabun. Nikmatnya telinga sudah nggak jelas lagi mendengar, sudah kopokan. Kalau nggak diteriakin nggak dengar. Nikmatnya mulut sudah dicopot giginya satu persatu, sehingga makanan lezat pun tidak bisa dinikmati sempurna. Giginya sudah habis. Makan bakso sudah nggak bisa lembut, makan rendang, gigit tulang sapi, pindang tulang, tidak bisa lagi, hanya bisa ngirup-ngirup. Jadi nikmat kulit sudah keriput, sudah putih, rambut kepala, bulu mata, bulu alis, putih semua. Yang dibanggakan dulu ketika 17 tahun yang lalu, sekarang sudah tua. Bunga desa itu ketika berapa? Umur 25 tahun. Kalau sudah 80 tahun bukan bunga desa lagi. Ini sampah desa, sudah busuk. Maka dunia ini sebentar, tidak lama. Yang lama adalah akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sungguh kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Law kanu ya'lamun, andaikan orang itu tahu. Maka manusia itu makhluk termulia. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia. Bi husni zurah, bil akli, akal, wal ifham, bisa paham kehendak Allah. Itu manusia. Manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir. Jadi kalau berpikir bukan لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها Di dalam Al-Quran Allah SWT menyamakan sebagaimana ulaika, mereka itu kal an'am, seperti binatang, bahkan lebih buruk, lebih tersesat. Siapa mereka? Lahum qulub la yafqahun, mereka yang punya hati tidak mau paham, mereka yang punya telinga tidak mau mendengar, mereka yang punya mata tapi tidak mau melihat, tidak mau paham apa, tidak mau paham kehendak Allah, mau mendengar ayat-ayat Allah, tidak mau melihat apa, tidak mau melihat. Dari semua apa kita lihat itu diberikan iman kita bertambah. Ayat itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia dengan ayat Allah
Itu menjadikan bertambah imannya. Apa yang didengar menjadi bertambah iman. Apa yang dilihat menjadi bertambah iman. Apa yang dibicarakan menjadi bertambah iman. Apa yang dipikirkan menjadi bertambah iman. Tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sittin sab'in sa'at. Memikirkan sebentar tentang keagungan Allah adalah lebih baik dari ibadah 60-70 tahun. Maka yang seperti ini bagian daripada yang harus kita utamakan. Maka ada seseorang bertanya kepada Nabi, yaitu Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah. Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah sowan kepada Nabi, datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, man a'lamun nas?" Hai Rasulullah, siapa yang manusia yang paling alim? Qala al-aqil, orang yang berakal. Kedua-duanya Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah bertanya lagi, man a'badan nas? Siapa orang yang paling penghambaannya kepada Allah? Maka Nabi jawab, al-aqil, orang yang berakal. Lalu kemudian Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah bertanya lagi, man afdalun nas? Siapa manusia yang paling utama? Qala al-aqil. Nabi jawab, orang yang berakal. Likulli syai'in alatun wa alatul mu'min al-aql. Setiap segala sesuatu ada alat, dan alatnya orang beriman untuk meningkatkan imannya adalah akalnya. Jadi akal ini akan menjadikan seseorang itu hubungannya kepada Allah semakin kuat. Akal ya. Coba kamu atau orang dicabut akalnya, maka jadi orang gila. Jadi akal ini benda mahal, barang berharga, nggak ada jualannya. Ada mana ada orang jual akal? Kalau ada orang, ada toko jual akal, ada toko jual akal. Tidak ada yang bisa akal disebut akal. Diklisein akal momen akal. Setiap kaum ada ibadahnya, dengan hal itulah bisa memahami, belajar, memahami ilmu, paham dengan akal. Orang yang sehat digunakan memikirkan
Lihat bagaimana Allah kamu jadi kakak ini dicuri Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat al-aqlu asharatu ajza. Kata Siti Aisyah, akal itu ada 10 macam. Hamzatun minha zahirah wa hamzatun minha batinah. 5 ada di luar, 5 ada di dalam. 5 ada di luar, bisa dilihat dari luar, 5 bisa dilihat dari dalam. Ya tandanya akal, tandanya orang punya akal. Maksudnya ada 5 tanda, ada 10. 5 bisa dilihat dari luar, 5 ada di dalam. Amma zahira fa awwaluha as-sumtu. Adapun yang dari luar, maka yang pertama adalah as-sumtu, diam. Diam. Jadi tandanya orang punya akal itu diam. Diam dari apa? Yang berbicara tidak ada gunanya. Husni Islamil mar'i hukman. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang bicara yang diam dari keburukan. Ini tanda punya akal diam. Maka orang-orang bicara dia hanya kurang akal. Mangkro idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana mukfira. Idza tamma aqlul mar'i, bila akal seseorang itu sempurna, qalla kalamuhu, maka sedikit bicaranya. Maksud sedikit bicara ini, sedikit bicara sia-sia. Bicara yang nggak penting tuh dia. Mau bicara yang penting terus. Wa aikin bihumkil mar'in kana sudah banyak bicara sia-sia, sumpah serapah. Wasani al-hilm, yang kedua adalah kelembutan. Wasalis, yang ketiga at-tawadu, adalah tawadu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu. Warabi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyuruh yang baik, mencegah yang munkar. Yang keempat. Yang kelima, wal khamis al-amalus sholih, amal yang baik. Jadi tandanya orang punya akal itu ada 10. 5 bisa dilihat dari luar, yaitu yang pertama as-sumtu, diam. Kemudian yang kedua al-hilm, kelembutan. Kemudian yang ketiga at-tawadu, merendahkan diri. Kemudian yang keempat al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyuruh yang baik, mencegah yang munkar. Kemudian yang kelima al-amalus sholih, mengerjakan amal yang sholih, amal yang. Ini tanda orang punya akal.
Kalau orang itu nggak punya akal, maka dia tidak bisa mengerjakan amal soleh gitu. Dia kayak orang gila, dia nggak bisa sholat. Orang gila. Nah, maka orang bisa mengerjakan amal yang baik, tandanya orang punya akal. Bisa menyuruh yang baik, mencegah yang munkar, tandanya orang tawadhu, tandanya punya akal. Orang sombong itu orang yang akalnya tidak dipakai. Kalau betul-betul punya akal, maka dia selalu tawadhu. Kemudian al-hilm, kelembutan. Kemudian as-sumtu, dia. Ini 5 perkara tandanya orang punya akal. 5 dari luar. Ada 10, 5 dari luar. As-sumtu, al-hilmu, at-tawadhu'u, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, al-amalus shalih. Kemudian wal khamis minal batin. Kemudian 5 dari dalam. Apa itu? Wa amal batina, adapun 5 perkara yang dari dalam, fa awwaluha at-tafakkur. Maka yang pertama adalah at-tafakkur, berpikir. Nah, tafakkur yang pertama. Yang pertama, tandanya orang punya akal dari dalam, tandanya yang dari dalam orang punya akal, yang pertama at-tafakkur, berpikir. Kemudian yang kedua wal ibrat, mengambil pelajaran. Jadi kalau orang itu nggak punya akal, nggak bisa ngambil pelajaran, nggak bisa berpikir. Wal ibrah. Wasalis isti'zamuz dzunub, menganggap dosa besar, menganggap dosa itu besar. Walaupun kecil dianggap besar. Jadi ini orang punya akal, sehingga berdosa sedikit sudah nangisnya, masya Allah. Isti'zamuz dzunub, dosa itu dia anggap besar. Kalau orang nggak punya akal, maka nganggap dosa itu kecil, seperti lalat tinggal diusir sudah. Enggak, kalau orang punya akal itu menganggap dosa itu besar, sehingga dia tidak berani mengerjakan. Yang keempat, al-khawfu minallah, takut kepada Allah. Wal khamis, tahqirun nafsi wa tazlil, selalu memandang dirinya itu hina. Masya Allah. Jadi ini tandanya orang punya akal itu 10 ya. 5 bisa lihat dari luar. Yang pertama as-sumtu, diam. Kemudian yang kedua al-hilm, kelembutan. Yang ketiga at-tawadhu. Yang keempat al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang kelima al-amalus shalih. Kemudian 5 dari dalam. Yang pertama at-tafakkur, berpikir. Yang kedua al-ibrah, selalu mengambil pelajaran. Kemudian yang ketiga isti'zamuz dzunub, menganggap dosa itu besar. Dia menganggap dosa itu besar, sehingga walaupun kecil dianggap besar, sehingga takut. Kemudian yang keempat al-khauf minallah, takut kepada Allah. Kemudian yang kelima tahqirun nafsi wa tazlil, tazkirun nafsi wa tazliluha, selalu menganggap dirinya itu hina. Ini penting itu. Tahqirun nafsi itu penting, sehingga tidak melebihkan daripada orang lain. Masya Allah, bagian daripada perkara yang harus direnungi. Kalau orang tidak mau merenungi urusan seperti ini, Masya Allah, kerugian yang besar. Silakan yang sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung. Ihsan siapa ini? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini kita berada di Zulhijjah akhir,
Bentar lagi kita akan masuk Muharram. Muharram nanti tahun baru Islam ya. Tanpa terasa kita telah dikurangi 1 tahun. Hari-hari berputar mengurangi masa tinggal. Maka bagaimana setiap hari yang kita pikirkan bertambah kebaikan. Jangan berada dalam kemerosotan, tablek saja nggak mikir. Maka bagaimana kalau kita ini bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah? Kalau kita nggak bisa sholat, mungkin karena uzur, mungkin haid kalau wanita, maka perbanyak zikir, perbanyak salawat. Jangan diam, karena hari-hari itu kita harus selalu berpacu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, melainkan mulai dari per detiknya itu ada amal kebaikan. Per detiknya 60 detik 1 menit, per menitnya 60 menit 1 jam, per jamnya 12 jam 24 jam sehari semalam, seminggu, sebulan, tahun, pada akhirnya semuanya kekubur. Semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah, punya hubungan yang baik dengan hablum minallah, hablum minannas. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, Allah memudahkan segala urusan kita, diberkahi rizkinya, diberkahi waktunya, diberkahi keluarganya, diberkahi anak-anaknya, aktivitasnya, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Allah ridho, sayang Allah. Muhammad Yasir Arafat, assalamualaikum, terima kasih. Ustaz Yasir Al-Gantenge, Min Madura. Nah, silahkan disimak dengan hati nurani yang bersih, dengan pikiran yang sehat. Saya itu bahasa Madura. Kalau diterjemah dengan bahasa Arab, khair Ustaz. Kalau diterjemah bahasa Indonesia, baik, alhamdulillah, baik. Terima kasih semuanya kepada yang sudah menonton dan menyimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi bagian daripada bertambahnya ilmu. Teroatanya teroatanya itu bahasa kalau diterjemah dengan bahasa Arab, indi soal, uridu an as'aluk. Saya mau tanya. Kalau bahasa Indonesianya, saya mau bertanya. Indi soal, saya mau bertanya. Indi soal. Tafaddal, falyatafaddal mashkura. Ala Habibi Muhammad Yasir Arafat min Madura. Tafaddal. Man indakum soal. Silahkan yang mau bertanya. Man indakum soal. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. La yanalul ilm
la yanalul ilma mustahyin wala mutakabbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua jenis dapatkan ilmu, dua jenis mendapatkan ilmu, dua jenis manusia. Asal nggak tahu. Ini itu adalah kesombongan yang besar. Sok tahu itu bukan orang tahu. Sok ngerti bukan orang ngerti. Sok paham bukan orang paham. Enten nikah masalah amalan supaya kuat. Oh silahkan aja. Untuk supaya kuat di urusan itu minta sama Allah. Ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin. Baca itu 1444 kali, lalu ditiupkan di telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Insya Allah dengan izin Allah, Allah memberikan kekuatan kepada silakan yang mau bertanya, yang sudah masuk silahkan di follow. Nah, sebentar lagi 5 menit lagi kita cukupkan. Nah, ini ada program yang lain. Insyaallah. Sibukkan waktumu dengan kebaikan. Pada fautah ansab. Kalau habis mengerjakan amal baik, maka dilanjutkan amal baik yang terus. Nah, amal-amal selalu kondisikan dalam diri kita. Pastikan yang dilihat adalah baik, pastikan yang didengar adalah baik, pastikan dibicarakan adalah baik, pastikan yang dipikirkan adalah baik. Pastikan pula yang dimakan adalah halal. Oleh katanya, tafadhol silahkan, falyatafaddal mashkura. M. Hadi Salim sudah bergabung, M. Ibnu sudah bergabung, terima kasih yang sudah bergabung. Yang belum follow ya, dipencet plusnya itu, diikuti, disukai, disebarkan ke yang lain. Biar halumu ilamayat, kemari menuju tempat yang kalian cari, sambil ditap-tap layarnya sebagai bentuk mendukung kebaikan. Jangan diam sambil baca sholawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Apakah suaranya jelas dari tadi? Syekh Muhammad Yasir Arafat. Ini Presiden Yasir Arafat. Presiden mana ya? Alhamdulillah. Kalau sudah, ya kita cukupkan. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis ilmu yang diterima oleh Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.